Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Tetapi hari ini saya hanya akan membacakan ayat ke-11 untuk kita semua. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengalami perlakuan yang tidak baik, ada kecenderungan ia akan membalas perlakuan tidak baik tersebut. Biasanya ketika kita disakiti, kita mungkin akan membalas. Kalau nggak sampai membalas, setidaknya pun mungkin sangat sulit bagi kita untuk dekat kembali dengan orang yang sudah menyakiti atau mengecewakan kita. Bahkan akan sangat sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang sudah menyakiti atau mengecewakan kita. Tetapi hal seperti ini tidak berlaku pada Allah. Inilah yang setidaknya bisa kita lihat di dalam perikop, khususnya ayat 11 yang kita baca tadi. Di dalam perikop ini ada beberapa bagian sebelumnya kita diperlihatkan bahwa setelah Rasul Paulus menguraikan bahwa hanya ada satu jalan untuk dibenarkan, diselamatkan, yaitu melalui iman kepada Yesus saja, Paulus menemukan sebuah masalah besar pada bangsa Israel. Bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah tidak mau mengikuti jalan iman tersebut. Israel menolak. Bahkan dalam Roma pasal 9 ayat 31 dicatat bahwa Israel melakukan segala tuntutan hukum Taurat yang malah mereka meyakini itulah yang akan membenarkan dan menyelamatkan mereka dibanding mengikuti jalan iman kepada Yesus. Ketika Allah ditolak, ketika Allah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, apa yang ia alami tidak mempengaruhi tindakannya. Penolakan perlakuan yang tidak semestinya tidak membuat Allah berhenti mengasihi, apalagi membuang umatnya. Di ayat 11, saat Israel menolak untuk mengikuti jalan iman, di sana dikatakan Allah memakai kesempatan itu membuat bangsa-bangsa lain mendapatkan juga keselamatan itu. Ketidakpercayaan, ketidaktaatan Israel membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa dengan satu tujuan, supaya mereka cemburu kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Allah dengan sengaja melakukan ini bukan untuk membuat Israel sakit hati, bukan untuk membalas dendam atau meninggalkan membuang umatnya. Tetapi melalui kecemburuan itu, Allah mengharapkan Israel kembali kepadanya. Allah mengharapkan Israel akan menyesal dan berbalik kembali kepadanya. Allah tetap memperhatikan, Allah tetap mengasihi Israel, bahkan menantikan Israel kembali kepadanya. Seperti kisah tentang seorang bapa yang menantikan anak bungsunya yang hilang kembali. Inilah bukti kasih Allah kepada umatnya. Ketika umatnya mau kembali, Allah membuka lebar-lebar tangannya untuk menerima, mengasihi umatnya kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa kembali kehidupan kita masing-masing. Mungkin setiap kita ada yang sudah mulai menjauh atau mulai berpaling dari Allah. Atau mungkin setiap kita selama ini hanya melakukan rutinitas keagamaan, tetapi hati dan hidup kita tidak lagi berpusat kepada Allah. Kita tidak lagi punya hubungan yang dekat dengan Allah. Bahkan kita masih hidup di dalam dosa yang justru membawa kita semakin jauh daripada Allah. Tetapi ingatlah satu hal, di dalam keadaan seperti itu pun Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap menantikan kita kembali. Dan ketika kita kembali, Allah membuka lebar tangannya untuk menyambut, memeluk kita kembali. Bahkan ia siap untuk kembali menyatakan kasihnya kepada kita. Kembalilah kepadanya dan nikmatilah kasih yang sudah ia siapkan bagi setiap kita.